ini adalah beberapa jenis rumput lautnya, ya kan, bisa dirubah jadi bioetanol dan biometan begitu, ya kan. Yang jelas begitu, kalau di luar itu menggunakan laminaria begitu. Di Indonesia ada gracilaria dan ada sargassum. Di level-level penelitian oke lah. Intinya difermentasi, tapi sekali lagi untuk proses fermentasi ini agak susah begitu. Karena apa? Karena polisakarida tadi, karbohidratnya itu poli begitu, ya kan? Dengan jenis-jenis enzim, bakteri dan sebagainya ya bisa, tapi masih belum belum optimal begitu. Nah, ini adalah contohnya, ini yang sudah yang pernah saya lakukan Bapak Ibu begitu, ya kan? Dengan fermentasi tadi untuk menghasilkan etanol itu terus terang ya kan saya menghadapi kendala waktu itu. Ya, kendalanya apa? Saya belum menemukan jenis bakteri, enzim begitu yang mudah. Tapi dengan campuran asam sulfat pekat ya 0,5 molar ini begitu mudah ya. Tapi begitu ya, ini dengan asam pekat. Kalau Bapak Ibu mencoba di lapangan, misalkan Pak Ob dan sebagainya mencoba, ini bahaya ini. Ya. Bahayanya apa Pak AB? Asam sulfat pekatnya ini begitu mengotori lingkungan kalau nggak pinter sekali lagi. Ya, kalau nggak pinter begitu, apalagi yang lainnya gitu. Artinya jenis asam pekat yang lainnya begitu. Oleh karena itu begitu saya masih belum menyarankan, tapi kalau ingin diketahui itu adalah seperti ini begitu. Ada proses tertentu ya untuk mendapatkan etanol dari hidrolisis dari asam pekat ini. Dan saya sudah berhasil untuk itu. Ya, secara efisien masih perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam begitu. Ya. Nah, sama sekali lagi ya seperti yang tadi saya katakan. Di sini alatnya masih canggih-canggih seperti ini Bapak Ibu. Ya, untuk melakukan penelitian tadi alat masih seperti ini gitu. Ya, ini yang jadi tantangan kita. Makanya begitu kalau saya ditanya oleh Pak Gatot, direktur dari Siamo Center Indonesia, begitu, AB bisa enggak begitu rumput laut digunakan energi? Bisa Pak, saya katakan. Dengan asam sulfat ini begitu bisa. Tapi ini pakai asam pekat Pak, begitu. Satu, bahaya. Kedua, juga tantangannya terhadap lingkungan seperti itu. Tapi kalau yang langsung fermentasi tadi, begitu yang di awal tadi, itu masih tantangan sendiri. Jenis spesiesnya dari bakteri atau mungkin enzim yang dihasilkan dan sebagainya itu masih tantangan sendiri. Tapi potensinya besar sekali. Ya. Nah, ini adalah hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh beberapa peneliti begitu. Dan yang paling penting Bapak Ibu begitu adalah ini, ya kan? Kalau tadi bioetanol, ini biodiesel. Ya, menarik sekali. Ya, sama produksinya begitu. Ya, ini dari Pak Agus begitu, dari UGM begitu, sama ya trennya naik begitu. Nah, produsennya sudah lumayan nih, perhatikan Bapak Ibu. Jerman, Perancis, Italia, saya cari itu Indonesia mana sih begitu, masih belum optimal sekali begitu. Ya, ini tantangan, memang ini tantangan. Ya, adik-adik yang di lapangan mau uji coba silakan. Nah, biodiesel ini berarti harus diperas menghasilkan lipid atau lemak dari rumput laut tadi, begitu. Ya, dari lemak dan atau lipid tadi begitu diolah menjadi diesel, biodiesel ini, begitu. Ya. Nah, ini beberapa contoh begitu di berbagai negara sama seperti ini. Tantangan tersendiri, Bapak Ibu. Kalau ini adalah full source-nya ya, masuk ke generasi ketiga. Ya, sekali lagi ini. Berarti apa? Begitu, belum banyak orang yang menyentuh ini. Ini harusnya justru di generasi pertama ini ternyata tebu dan sebagainya. Ini kan buat makanan begitu. Jadi tantangan tersendiri, ya kan? Oleh karena itu menurut saya yang justru yang generasi ketiga ini di alge atau rumput laut ini yang harus dioptimalkan begitu.
ya. Nah, sekarang kita menjurus total ke alganya untuk bioetanol, ya. Sementara ini begitu, apa namanya, alga tadi digunakan untuk berbagai industri ini. Jarang sekali akan ke energi, ya kan. Tetapi yang paling mahal memang di, farmasi atau, apa namanya, kosmetik penggunaannya. Ini jelas sekali gitu kan, makanya tantangan tersendiri begitu, ya. Padahal gitu kalau kita menggunakan alga atau alge atau apa namanya, rumput laut tadi tumbuhnya dalam media air, ya tidak perlu pupuk, tapi membutuhkan air kurang dari tanaman terestrial, pasti, ya kan. Kemudian beban pada sumber air tawar yang jelas. Dapat dibudidayakan di air non pertanian, ya begitu di laut, sehingga tidak menimbulkan perubahan penggunaan lahan dan meminimalkan dampak buruk terhadap lingkungan. Sekali lagi, bayangkan kalau bioenerginya berasal dari kelapa sawit, dari jagung dan sebagainya, pasti akan merusak lingkungan. Ya, bayangin aja Bapak Ibu sekarang yang di NTT di apa namanya di Pulau Sumbawa, Sumba dan sebagainya. Lahan yang ada di depan Bapak Ibu itu dirubah begitu menjadi lahan kelapa sawit, lahan jadi tanaman jagung dan lain sebagainya kayak apa nanti begitu. Ya kan yang sekarang masih belum ada longsor karena apa namanya, alami seperti itu dirubah. Luar biasa nanti dampak secara lingkungannya, ya kan? Nah, tidak mengorbankan produksi makanan, ya pasti akan ternak dan produksi lain. Kalau rumput laut mana? Gitu.